Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tubagus Rezeki Hikmatul Fadilah dengan NIM akhir 122. Di sini saya dari kelompok 10 praktikan praktikum PPM, Jaminan dan Pengendalian Mutu akan membuat tugas mingguan di modul 4 yaitu acceptance sampling. Nah, di sini karena sebelumnya saya melakukan pada praktikum sebelumnya saya melakukan change shift dengan teman saya menjadi ke shift 2, maka di sini saya akan mengerjakan untuk soal dari shift 2. Oke, langsung saja ke soal yang pertama. Nomor satu, perusahaan minuman ingin menerapkan rencana sampling tunggal untuk menjamin kualitas produk. Diketahui EQL-nya sebesar 0,6% dan resiko produsen sebesar 4%. Di sisi lain, pelanggan menetapkan LQL-nya sebesar 2,8% dengan risiko 12%. Tentukan rencana sampling yang tepat berdasarkan parameter tersebut. Untuk soal nomor 2, tentukan perencanaan sampel tunggal dengan ukuran lot sebesar 2000 unit suku cadang. Perusahaan menetapkan AQL-nya sebesar 0,7% dengan resiko produsennya 2% dan LQL-nya 3% dengan resiko konsumennya 10%. Untuk soal nomor 3, perusahaan tekstil melakukan pemeriksaan terhadap satu lot berisi 7.000 produk. Rata-rata yang cacat yang ditemukan adalah 2%. Diketahui LQL-nya sebesar 2% dengan risiko 6% dan LQL-nya 4% dengan risikonya 8%. Adapun dua alternatif sampling yang tersedia adalah untuk poin A di sini N1-nya sama dengan 80, C1-nya 4, dan R1-nya itu 8. Sementara untuk B-nya untuk N1-nya itu ada 120, C2-nya itu ada 6, dan R2-nya ada 12. Nilailah probabilitas penerimaan lot dari kedua alternatif di atas. Tentukan manakah yang lebih sesuai dengan syarat AQL dan EQL. Oke, di sini untuk penyelesaiannya akan menggunakan software RStudio. Selanjutnya kita lanjut ke software RStudio. Oke, di sini kita sudah masuk ke dalam software RStudio. Nah, untuk modul kali ini penyelesaiannya kita menggunakan packages yaitu acceptance sampling. Nah, yang pertama di sini kita harus mendownload atau menginstal paket dari acceptance samplingnya dulu. Karena sebelumnya saya sudah mendownloadnya, maka langsung saja kita aktifkan dengan perintah library-nya. Oke, selanjutnya di sini kita yang pertama mendefinisikan unsur peluang produsen untuk soal satu ini ya dengan AQL-nya AQL-nya itu sebesar 0,006 atau sekitar 0,6% tadi, alpanya itu 4% atau 0,04 dan resiko produsennya 1 min alpa. Lalu mendefinisikan unsur peluang dari si konsumennya dengan LKL-nya tadi yaitu sebesar 0,028 atau sekitar 2,8% dan juga resiko konsumennya itu di 12% atau sekitar 0,12. Oke, langsung saja kita masukkan semua. Oke. Nah, yang selanjutnya kita membuat rencana sampling. Nah, untuk rencana samplingnya kita di sini menggunakan komen plan yaitu plan satu dengan find plan-nya yaitu PRP, lalu C-nya di sini kita isi AQL 1 dan resiko produsen 1. Lalu CRP-nya ini dengan C-nya kita definisikan yaitu LQL dan resiko konsumen 1 dengan tipenya yaitu binomial. Oke. Selanjutnya di sini kita menampilkan rencana sampling dengan mendefinisikannya menjadi rencana underscore satu. Lalu di sini untuk apa komennya itu OC2C yang dimana N-nya di sini sama dengan plan 1 dolar N, lalu C-nya plan 1 C, lalu R-nya juga plan 1 R. Dengan type-nya yaitu binomial dan PD sama dengan sig-nya itu 0, LQL dikali 2 dikali lagi dengan 0,01 di sini ya. Oke, sudah. Nah, yang selanjutnya kita mengevaluasi rencana sampling. Dengan kita definisikan dulu si sampling satunya, di mana asesnya rencana satu dengan PRP-nya si C-nya, yaitu AQL 1 resiko produsen satu dan CRP-nya C-nya itu LQL 1 resiko konsumen satu. Nah, selanjutnya di sini kita membuat atau menampilkan si kurvanya dengan yaitu perintah si kita definisikan si kurva OC-nya dengan komennya yaitu plot lalu kita masukkan sini rencana satu dengan tipenya yaitu L. Kita sini pakai warna dari si garis kurvanya itu red ya atau merah. Lalu untuk judul kurvanya itu kurva OC underscore 122 nim saya dan untuk grid lainnya itu colornya kita warnakan biru. Nah, di sini sudah terlihat grafik atau kurva dari si OC-nya ini ya. Kita dapat lihat OC-nya. Lalu di sini juga kita dapat acceptance sampling plan-nya. Yang di mana acceptance sampling size-nya kita dapat 273, ACC number-nya 4, reject number-nya ada 5.
dan plan can meet desired risk point. Kita lihat di sini untuk PRP dan CRP-nya, kualitinya sesuai yang tadi kita masukkan ya, 0,06, 0,028, lalu RPP asepnya 0,96, 0,12, dan plan P asepnya 0,97 dan juga 0,11. Nah, ini kita lihat berarti masih bagus ya karena PRP-nya ini masih di 0,9 dan CRP-nya ini masih rendah di 0,1. Nah, kita tampilkan kurvanya, kita juga lihat di sini ya. Untuk kurva si proportion defektifnya. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Nah, untuk soal nomor 2 kita definisikan tadi si lotnya dulu, yang dimana lotnya itu ada 2000 unit ya. Kita masukkan dulu. Kalau kita mendefinisikan unsur peluang produsennya dengan AQL-nya yaitu 0,007 dengan alfanya 0,02 atau 2% tadi dan resiko produsennya 1 min alfa. Lalu definisi unsur dari peluang konsumennya dengan AQL-nya tadi 3% atau 0,3 dan resiko konsumennya yaitu 0,1 atau 1%. Lalu kita masukkan definisinya ini dari si peluang unsur peluangnya baik produsen maupun konsumen. Lalu membuat rencana sampling. Nah, di sini kita definisikannya menjadi si plan 2 ini ya. Lalu find plan, PRP dan CRP-nya, yaitu PRP-nya AQL2, resiko produsen, CRP-nya LQL dengan resiko konsumen. Tipenya sama, binomial, lalu kita masukkan di sini kita tambahkan N-nya ya, atau lot-nya, yaitu si lot 2 yang sebelumnya sudah kita definisikan juga. Selanjutnya di sini kita menampilkan rencana sampling dengan definisi si mendefinisikan si rencana underscore 2 ini dengan OC2C dan N-nya yaitu plan 2, plan 2N, C-nya plan 2C, R-nya plan 2R, tipe binomial dan PD-nya itu 0, lalu LQL 2 dikali 2 dan 0,01 untuk si itunya ya. Untuk nanti buat di grafiknya itu. Oke, lalu selanjutnya kita mengevaluasi rencana sampling, di mana kita definisikan dulu sampling 2-nya dengan asesnya rencana 2, lalu PRP-nya, C-nya itu AQL2 dan resiko produsen, sementara CRP-nya itu LQL2 dan resiko konsumen juga. Nah, selanjutnya di sini kita menampilkan si OC curve-nya atau si kurva OC-nya lagi nih. Tapi kali ini untuk si kurva OC2-nya dengan plotnya yang tadi kita rencana 2, tipenya L, lalu untuk warnanya merah, lalu untuk namanya kurva OC NIM dan gridnya warna biru Mas ya. Nah, maka kita dapat di sini untuk si kurva OC yang soal nomor 2 seperti ini ya. Nah, kita dapat lihat di sini juga untuk si acceptance sampling plan-nya. Kita lihat untuk sampel size-nya pada sampel satu itu sampel size-nya 349, lalu accession number-nya 6 dan reject number-nya 2. Dan plan can meet desired risk-nya apa desired risk point-nya ini untuk PRP dan CRP-nya quality-nya 0,07, 0,03, lalu RPP asepnya itu 0,98, 0,1 dan plan asepnya kita lihat di sini untuk yang CPRP-nya masih bagus ya di 0,9 dan SCRP-nya juga bagus masih rendah yaitu 0,09. Oke, selanjutnya kita ke soal nomor 3. Nah, untuk soal nomor 3 karena tadi ada 2 poin yaitu poin A dan B, maka di sini kita bagi untuk nomor 3A dan nomor 3B. Nah, kita pertama definisikan dulu nih untuk si jumlah lot atau si N-nya. Untuk soal nomor 3 tadi kan lotnya itu sebesar 7.000 unit ya. Lalu kita definisikan unsur si peluang produsennya. Nah, untuk peluang produsennya di sini untuk soal nomor 3 AQL3-nya itu 0,02 atau 2%, lalu alfanya 0,06. Resiko produsennya ya seperti biasa 1 min alfa dan mendefinisikan unsur konsumennya di mana LQL-nya itu LQL3-nya sini 0,4 dan resiko konsumennya 0,08. Kita masukkan dulu semuanya. Nah, lalu di sini kita input dulu untuk si N, C, dan R-nya nih. Untuk si yang poin A, untuk N-nya itu tadi kan 80, lalu C-nya itu 4, dan R-nya 5. Oke, kita masukkan dulu semuanya. Lalu untuk selanjutnya kita membuat rencana samplingnya. Untuk rencana sampling nomor 3A ini, OC2C masih sama dengan N-nya itu NC3A yang tadi yang sudah kita masukkan. C-nya juga C3A, lalu tipenya binomial, dan PDC-nya 0, LQL3 dikali 2, 0. 0,01. Oke, kita masukkan. Nah, selanjutnya kita mengevaluasi rencana sampling pada definisinya. Di sini kita definisikan dulu pada poin sampling 3A-nya. Asesnya rencana 3A dengan PRP-nya. C-nya itu AQL3 resiko produsen 3 dan CRP-nya C-nya itu LQL3 resiko konsumen 3. Oke.
Nah, selanjutnya di sini kita menampilkan OC curve atau si kurva OC-nya. Untuk yang kurva OC 3A-nya, plotnya yaitu kita gunakan rencana 3A yang tadi, tipenya masih yang L, lalu colornya red, lalu main kurvanya kita namain kurva OC 3A, underscore name, dan gridnya masih yang warna biru. Oke. Nah, kita lihat di sini sudah muncul untuk kurva OC yang nomor 3A. Nah, di sini juga kita dapat lihat untuk si acceptance samplingnya dengan sampel size-nya 80, ACC number-nya 4, dan reject number-nya 5. Lalu plan cannot meet di series point-nya di sini PRP dan CRP-nya untuk quality-nya 0,02, 0,04, RP PRP accept-nya yaitu 0,94 dan 0,08 dengan P accept-nya di sini untuk PRP-nya 0,9 dan CRP-nya ini lumayan tinggi di sini yaitu 0,7 ya. Lalu kita selanjutnya ke soal yang poin B atau nomor 3B. Nah, untuk nomor 3B kita masukkan si NCR-nya karena tadi apa nilai NC dan R-nya itu berbeda ya. Yang dimana untuk yang poin B-nya ini atau yang nomor 3B, N-nya itu 120, C-nya 6 dan juga R-nya 7. Lalu kita menampilkan rencana sampling dengan mendefinisikan dulu pada poin rencana 3B-nya. Seperti biasa, N-nya N3B, C-nya C3B dengan type binomial, lalu P-nya juga masih sama. Selanjutnya kita mengevaluasi rencana sampling. Kita buat sini untuk sampling 3B-nya dengan asesnya rencana 3B, PRP dan CRP-nya juga masih sama untuk AKL-nya dengan resiko produsen untuk si yang nomor 3 tadi ya. Lalu kita menampilkan OC curve atau kurva OC untuk si yang nomor 3B ini. Dengan plotnya itu rencana 3B, lalu type-nya masih sama, L, lalu warna merah dan main kurvanya kita namakan juga untuk OC si kurva OC harusnya di sini kurva OC 3B ya, 3B. Nah, lalu grid colornya juga masih warna biru. Oke, kita lihat. Nah, kita lihat di sini eh, agak berbeda ya karena dia agak lebih tadi terlihat dia agak lebih menurun gitu lengkungannya. Lalu kita lihat juga di sini untuk sampel size-nya 120, accession number-nya 6 dan reject number-nya 7. Dengan eh, plan cannot meet the series point-nya itu untuk PRP dan CRP-nya quality-nya tadi 0,02 dan 0,04 dan P-accept-nya itu 0,94 dan 0,8. Dan di sini untuk P-accept-nya untuk si PRP-nya itu 0,98 sekian dan CRP-nya 0,79 sekian yang artinya juga eh, masih oh ternyata lebih tinggi untuk yang si 3B untuk si PRP-nya karena dia ada di 9,8 dan CRP-nya 0,79 ya. Sementara untuk yang si 3A itu dia untuk PRP-nya lebih rendah dan juga CRP-nya ternyata lebih rendah juga karena PRP-nya itu dia P accept-nya 0,97 dan CRP-nya 0,78. Oke, sekian tugas mingguan saya untuk modul 4 kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.